Oke, selamat malam semuanya. Saya Dilan Adi Prawira dan ini adalah series instalasi Odoo yang sudah saya lakukan sejak beberapa minggu yang lalu. Oke, untuk seri kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa membuat organizational chart dan bagaimana juga kita bisa mengimport, ekspor data yang tersedia pada Microsoft Excel. Oke, pertama-tama kita akan mulai dengan menginstalasi modul yang kita butuh untuk organizational chart. Modul itu bisa langsung download dari sini. By the way, ini saya sudah bikin artikel, jadi seperti sebelum-sebelumnya saya sudah membuat artikel. Kalau misalnya ada yang kurang jelas di video, bisa lihat artikel saya. Oke, sebelumnya ini sama, kita harus download, lalu kita masukkan zipnya, kita masukkan ke add-ons, dan bisa kita langsung ekstrak dengan cara ke aplikasi. Lalu sebentar, saya akan mulai debug mode. Debug, lalu ada update list dan ada chart. Nah ini, seperti yang sudah saya bikin video pada video sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan meng-setup company kita. Untuk contohnya saya akan menggunakan PT kita. Kalian bisa langsung ke settings, lalu turun sampai manage company. Nah, ini kalian bisa edit company kalian ini, atau kalian bisa langsung new, lalu membuat PT. Ini saya sudah membuat, jadi saya tidak akan membuat lagi. Selanjutnya kita akan lanjut ke data setup ya. Data setup ini cukup lumayan rumit karena sebelumnya kita harus mempunyai beberapa dummy data. Saya sudah dapat beberapa dummy data ini seperti job position, user, employee yang bisa saya pakai seperti ini. Nah, ini. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya, kalian bisa saja ke internet seperti Odoo employee dummy data. Nah, ini baik banget dummy data. Jadi bisa silakan kalian pakai. Lalu selanjutnya kita akan menyalakan developer mode. Oke, ini ya. Ini sudah developer mode. Selanjutnya kita akan memulai dari departemen. Nah, departemen. Kita akan ke employee, lalu kita ke departemen. Nah, kita akan membuat new department, kita mengisi namanya, dan seterusnya. Lalu kalau misalnya sudah, kita bisa langsung ke job position. Nah, job position ini ada di konfigurasi, ini, job positions, lalu new job position, dan kita juga mengisi misi seperti sebelumnya. Lalu kita lanjut ke user yang berada di settings, ini ada manage user, ada new, dan bisa dibikin settingnya. Oh, ini juga penting sebelumnya ya. Oke. Lalu ada employee. Oke. Kita ke employee ya. Akan membuat new employee dan ini juga sama, kita cuma harus mengisi-misi. Dan kalau misalnya sudah seperti contoh ini, kan kita baru bikin satu ya. Tapi kalau misalnya kita mau memulai company, kita harus mempunyai berbagai macam employee. Nah, makanya kita bisa menggunakan dummy data yang bisa di-download tadi. Caranya bagaimana? Kita ke departemen lagi, kayak tadi. Employee. Lalu ke departemen. Pencet favorit, lalu import records. Nah, ini bisa kalian import, kayak misalnya employee. Ini bisa kalian import, tapi saya tidak akan melakukan import, karena akan rusak kode saya. Lanjut dengan menggunakan import pada department.
job positions, user, dan employee. Nah, penting kalau kalian harus melakukan steps ini secara urut ya. Jadi department dulu, job positions, user, lalu employee. Kalau misalnya nggak berurutan, ini kalian bakal encounter berbagai error. Kalau misalnya job positions duluan daripada department, ini nanti job positionsnya bakal nggak keregister di department. Jadi ini tuh harus ada stepsnya. Oke, selanjutnya ada chartnya. Oke, oke sebelumnya kalau mau menggunakan chart, saya menyarankan kalau kalian logout, manage database, lalu duplikasi ya. Karena kita akan melakukan berbagai edit yang cukup apa ya, mendelete berbagai hal. Oke, kita akan login sebagai org chart, admin dan admin. Oke, mungkin tampilan kalian akan berbeda karena saya ada tampilan ini. Ini akan saya jelaskan nanti. Oke, jadi eh, untuk membuat chart seperti ini, employee organization chart, ini ada berbagai hal penting ya. Jadi untuk membuat sebuah hierarchical structure, kita tuh tidak bisa membuat dengan langsung seperti ini. Kayak misalnya uh, manajer departemen A sama manajer departemen B. Kalau misalnya selevel, kita tidak bisa membuat semuanya bareng-bareng. Kayak misalnya ada departemen sales, departemen marketing, atau departemen programmer. Nah, kita tuh bikin chartnya nggak bisa barengan karena akan menimbulkan error. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa nge-split satu-satu. Kayak misalnya yang sales manager di bawah yang employee sales, semuanya berada pada sales manager. Lalu semua tim programming ada pada uh, apa ya namanya supervisor programming ya. Jadi jangan semuanya diletakkan pada apa ya pada satu level lah bahasanya. Oke, selanjutnya kalau misalnya sudah menduplikasi, Anda akan langsung ke settings, manage users, pilih user yang akan kalian pilih untuk melakukan chart itu. Jadi misalnya saya akan memilih Sania. Sania, saya akan menulis email ini. Ini email penting untuk login nanti. Lalu setelah melakukan email, oh ini click actions, kita dicentang dulu click actions. Lalu change password, ini juga penting. Nah setelah itu, oke, kita akan logout. Lalu kita akan login sebagai Sania. Misalnya sania@gmail.com. Nah, tampilannya akan seperti ini, akan jadi Sania, bukan admin lagi. Kalau misalnya sudah gini, berarti kalian sudah benar. Oke, kita akan lanjut ke employee. Employee. Nah, ini kan kalau misalnya kalian lihat, kalau departemennya cuma sales kan ya, padahal ada banyak, dia ada programming, ada marketing, ada dan sebagainya. Eh, itu bisa kalian delete aja langsung. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini kan Sania apa ya? Dia itu dari tim sales kan. Dia itu bukan orang marketing, dia bukan orang programming, dia bukan CEO dan sebagainya. Jadi kalian cuma harus ngeklik ini departemennya apa, sales. Di sini ada sales. Lalu kalian mau delete semua orang yang kecuali sales. Jadi yang nggak berhubungan sama user kalian itu bisa kalian delete. Nah, cara gimana? Tinggal gampang ini slash all. Lalu uncheck semuanya yang bukan sales atau yang bukan berhubungan sama bidang kalian. Nah, setelah itu kalian harus secara manual mengassign manajer setiap employee. Maaf, kayak misalnya Santi manajernya Soleh atau Sanum manajernya Siti dan sebagainya. Hal ini akan dilakukan oleh Anda secara manual karena kalau misalnya tidak manual tidak akan muncul di chartnya nanti. Nah, sudah diassign kan semuanya kecuali yang apa ya, paling atas bahasanya.
Lalu kalau misalnya ke organizational chart, bisa kalian lihat hasilnya. Oke, ini. Kalau misalnya sudah seperti ini, berarti chart kalian bekerja sesuai fungsi. Oke, selanjutnya ada fitur penting yaitu export. Kalau misalkan kalian lihat tadi kan kita menggunakan data ini ya. Data ini bisa kalian dapatkan dari internet atau bisa kalian buat sendiri lalu kalian ekspor. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kalian list, klik semuanya, actions, lalu export. Nah, ini tinggal kalian ekspor aja. Ini juga kalian bisa cek atau centang. Ini tuh kolom pada Excel-nya ya. Jadi ya udah seperti itu. Oke, tadi kan untuk import saya sudah mengasih tahu cara bagaimana dan ekspor yang kali ini. Oke, mungkin sampai situ saja tutorialnya. Dan selanjutnya saya akan membuat video lagi yang akan saya upload minggu depan. Terima kasih.